Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sidik Permadi, NIM C1B020064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Probabilitas adalah suatu peluang terjadinya suatu kejadian di masa yang akan mendatang. Biasanya nilai probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1, bisa juga dinyatakan menggunakan persentase. Manfaat dari probabilitas yaitu kita dapat mengambil keputusan yang tepat karena kita bisa memperkirakan kejadian yang akan mendatang. Di dalam probabilitas terdapat percobaan atau eksperimen, hasil atau outcome, dan peristiwa atau event. Percobaan adalah aktivitas yang paling sedikit menghasilkan dua peristiwa. Hasil adalah kumpulan peristiwa yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Peristiwa yaitu hasil dari suatu percobaan. Contohnya, percobaan melempar koin menghasilkan munculnya angka atau muncul gambar. Lalu kemungkinan peristiwa yang terjadi yaitu muncul gambar. Pendekatan probabilitas ada 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik yaitu setiap peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus probabilitas pendekatan klasik yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, peluang munculnya gambar pada pelemparan mata uang yaitu 1/2. Pendekatan relatif. Peluang terjadinya suatu peristiwa tergantung pada berapa banyak terjadinya peristiwa tersebut dan keseluruhan percobaan atau kegiatan. Rumus probabilitasnya yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, Anton memakan 10 anggur. Dari 10 anggur, Anton memakan 6 manis dan 4 masam. Jadi, kemungkinan anggur manis pada buah ke-11 yaitu 6/10. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas terjadi peristiwa berdasarkan penilaian pribadi. Contohnya, Pak Tani memprediksi keberhasilan panen ladangnya 80%. Hukum dasar probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan yaitu hukum yang menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya, pada pelemparan dadu, tidak akan muncul angka 1 bersamaan dengan angka 6. Selanjutnya, hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa akan independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa menghalangi terjadinya peristiwa lain, atau terjadinya suatu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Misalnya, pada pelemparan 2 kali dadu, kejadian pada lemparan pertama tidak mempengaruhi kejadian pada lemparan kedua. Rumus probabilitas A dan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Probabilitas bersyarat.
Probabilitas bersyarat yaitu suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Selanjutnya, peristiwa pelengkap. Jika peristiwa A dan B saling melengkapi, jika A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Beberapa prinsip menghitung probabilitas. Yang pertama, faktorial. Untuk mengetahui berapa cara yang mungkin dapat mengatur atau menyusun urutan, objek, dan kelompok. Jika ada 4 objek, maka cara menyusunnya ada 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Selanjutnya, permutasi. Untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan satu kelompok objek dengan rumus N kecil P besar R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial, di mana P sama dengan jumlah permutasi atau cara objek disusun, N sama dengan jumlah objek, R jumlah objek dan susunan, faktorial yaitu tanda faktorial. Selanjutnya, cara kombinasi. Untuk mengetahui cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutannya, misalnya susunan huruf AB sama dengan BA, dengan rumus N kecil C R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.